Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sisyadam dengan NIM 9414248081 dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pasar uang yang meliputi pengertian pasar uang, fungsi pasar uang, peserta pasar uang, sistem pasar uang di Indonesia, serta instrumen pasar uang. Berikut konsep pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek. Jangka waktu dalam pasar uang biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana dalam waktu singkat, baik bagi perusahaan, bank, maupun pemerintah. Secara sederhana, pasar uang dapat diartikan sebagai pasar yang menjual belikan instrumen keuangan jangka pendek yang memiliki tingkat risiko relatif rendah dan mudah dicairkan. Contoh sederhananya, jika sebuah perusahaan membutuhkan dana untuk operasional selama 6 bulan, perusahaan tersebut dapat memperoleh dana melalui pasar uang. Berikut fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki beberapa fungsi dan manfaat, yaitu yang pertama, sebagai sumber pendanaan jangka pendek. Pasar uang membantu perusahaan, bank, atau pemerintah memperoleh dana untuk kebutuhan operasional dalam waktu singkat. Yang kedua, sebagai tempat investasi jangka pendek. Investor dapat menanamkan dana sementara untuk memperoleh keuntungan dalam waktu pendek. Yang ketiga, menjaga likuiditas. Pasar uang membantu lembaga keuangan seperti bank agar tetap memiliki dana tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang keempat, mendukung stabilitas ekonomi. Dengan adanya pasar uang, aliran dana dalam perekonomian menjadi lebih lancar, sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Yang kelima, sarana pelaksanaan kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang keenam, memperlancar peredaran uang. Pasar uang membantu memperlancar aliran dana dalam sistem keuangan sehingga aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar, lebih baik. Berikut peserta pasar uang. Peserta pasar uang adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi di pasar uang. Antara lain, yang pertama ada bank. Bank menjadi peserta utama karena sering membutuhkan dan menyalurkan dana jangka pendek. Contohnya, bank meminjam dana antar bank untuk menjaga likuiditas. Yang kedua, Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia berperan mengatur dan mengawasi kegiatan pasar uang. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Yang keempat, perusahaan. Perusahaan menggunakan pasar uang untuk memperoleh tambahan modal kerja. Yang kelima, investor. Investor seperti individu atau lembaga menanamkan dana untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Berikut sistem pasar uang di Indonesia. Sistem pasar uang di Indonesia diatur agar berjalan tertib, aman, dan stabil. Yaitu yang pertama, regulasi terkait. Pasar uang di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, serta Peraturan Bank Indonesia. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kedua, regulator pasar uang. Ada Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, seperti suku bunga dan jumlah uang beredar. Adapun Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan agar berjalan sesuai aturan. Yang ketiga, mekanisme pasar uang.
Mekanisme pasar uang terjadi melalui proses berikut, yaitu pihak yang membutuhkan dana mencari sumber dana, pihak yang memiliki dana menawarkan dana untuk diinvestasikan, transaksi dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan, serta dana disalurkan dalam bentuk instrumen pasar uang. Contohnya, bank yang kekurangan likuiditas dapat meminjam dana dari bank lain. Berikut instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah alat atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Beberapa instrumen pasar uang di antara lain, yang pertama sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Fungsinya membantu kebijakan moneter. Yang kedua, surat berharga negara. Jangka pendek. Surat utang pemerintah dengan jangka waktu pendek. Contohnya surat pembendaharaan negara. Yang ketiga, sertifikat deposito. Simpanan berjangka di bank yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Keuntungannya, bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Yang keempat, commercial paper atau CP. Surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan. Tujuannya memperoleh dana operasional. Yang kelima, call money. Pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka sangat pendek antar bank, biasanya hanya beberapa hari. Fungsinya menjaga likuiditas bank. Yang keenam, repo atau repurchase agreement. Perjanjian jual beli surat berharga dengan janji dibeli kembali pada waktu tertentu. Fungsinya mendapatkan dana cepat. Terakhir, kesimpulannya, pasar uang merupakan bagian penting dalam sistem keuangan karena berfungsi sebagai tempat transaksi dana berjangka pendek. Melalui pasar uang, kebutuhan dana dapat terpenuhi, likuiditas terjaga, dan stabilitas ekonomi dapat didukung. Di Indonesia, pasar uang diatur oleh Bank Indonesia dan OJK agar berjalan aman dan efisien. Demikian pemaparan saya mengenai pasar uang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.